Tuhan Yesus, kami senang sekali pagi ini kami masih hidup. Dan kami bisa hidup satu hari lagi menikmati segala yang Kau berikan di hidup kami. Bisa menikmati keluarga kami, menikmati pekerjaan kami. Ya Tuhan, bisa menikmati hidup kami. Dan juga bersyukur pagi ini kami bangun masih sehat. Bersyukur juga kami masih bisa kebaktian. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan beri kami hati yang bijaksana, sehingga kami bisa hidup benar-benar untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ajari kami untuk tidak salah jalan ya Tuhan, tapi dalam segala sesuatu meninggikan Engkau. Tuhan, kasih kami firman Tuhan hari ini, sehingga firman Tuhan betul-betul dapat kami pahami, bisa relevan, bisa menjadi jawaban buat setiap kami. Beri kepada hamba-Mu kemampuan untuk bisa menguraikannya dengan jelas. Dalam nama Yesus, amin. Shalom jemaat, apa kabar? Silakan duduk dulu. Dan sudah sampai ke kursinya, kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Wah, puji Tuhan. Ini juga menjadi minggu terakhir seri pengajaran yang terutama di dalam hidup ini. Dan saya yakin sampai hari ini, seri ini telah memberkati banyak orang. Yang diberkati katakan amin. Dan saya berdoa kita mencapai klimaksnya hari ini ya. Dan mari kita buka bersama-sama firman Tuhan. Kita sampai di Pengkhotbah pasal yang ke-10. Ya, Pengkhotbah pasal yang 10. Kita akan baca ayat ini dan saya persilahkan Stephen untuk maju ke depan membacanya. Akibat-akibat kebodohan. Pengkhotbah 10. Akibat-akibat kebodohan. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong, orang bodoh itu tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya. Barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebabalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang yang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Berbahagialah engkau tanah, kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka, dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya, dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya, karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Amin. Katakan amin. Amin. Hari ini saya mau fokus tentang kebodohan. Setiap kita bisa jatuh dalam kebodohan. Jadi ini betul-betul bukan teologi tapi bodologi. Dan kebodohan itu bisa juga terjadi atas orang yang inteleknya pinter. Kebodohan itu lahir dari ketidakpahaman firman Tuhan.
Karena kita tidak tahu firman Allah berbicara apa kepada kita, kita jadi salah bertindak. Dan tindakan itu merugikan diri kita dan merugikan orang lain, khususnya orang-orang yang kita cintai. Dan terlebih lagi merugikan nama Yesus. Tuhan tidak pernah bisa dipermuliakan lewat kebodohan. Nama Tuhan tidak akan pernah ditinggikan lewat kebodohan. Malah justru kebodohan juga punya potensi untuk membuat orang lain selama-lamanya tersandung dan tidak akan pernah kenal Tuhan kita yang baik karena kelakuan kita. Ya, ayat pertama berkata, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Saudara sadar nggak bahwa kita semua itu adalah umat yang diurapi oleh Tuhannya? Pengurapan dalam kerajaan sorga bukan hanya pengurapan berkhotbah, bukan hanya pengurapan untuk pelayanan di gereja, pengurapan penginjilan. Tahukah saudara bahwa hidup kita tanpa melakukan apa-apa saja, kita ini adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Orang yang diberi sama Tuhan kapasitas, kemampuan untuk bisa memuliakan Tuhannya. Sekalipun Tuhan ini nggak kelihatan, Tuhan itu mau menyatakan kemuliaannya lewat kita. Bahasa sederhananya, orang lain bisa percaya Yesus itu nyata lewat hidup kita, lewat kelakuan kita, dan juga lewat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Keberhasilan kita dalam membina rumah tangga, keberhasilan kita dalam membina bisnis kita, keberhasilan kita dalam membina karir kita dan gereja kita. Orang itu bisa lihat Yesus itu nyata lewat gereja kita dan lewat jemaatnya. Tahukah saudara bahwa pengurapan Allah itu bukan cuma pengurapan berkhotbah atau pimpin pujian? Bahwa Anda memiliki toko dan bekerja di sana sebagai pemilik toko membutuhkan pengurapan Tuhan untuk bisa membina toko Anda. Anda bisa menjadi sekretaris di sebuah perusahaan, dibutuhkan pengurapan Tuhan untuk terus faithful to the Lord Jesus, setia kepada Tuhan Yesus lewat pekerjaan saudara. Nggak cuma faithful, tapi fruitful. Nggak cuma setia, tapi berbuah-buah. Gaji salah satunya, kepercayaan yang Allah berikan lewat perusahaan kepada kita. Saudara tahu kalau Anda hari ini adalah seorang karyawan di sebuah tempat, Anda itu adalah orang yang diurapi oleh Tuhan untuk menjadi karyawan. Kalau Anda adalah seorang siswa atau mahasiswa, Anda itu diurapi oleh Tuhan sebagai mahasiswa. Kalau Anda seorang dokter, Anda seorang insinyur, Anda itu diurapi Tuhan sehingga ide-ide cemerlang sebagai insinyur. Anda akan diberi ide-ide cemerlang oleh Tuhan. Anda akan diberi kreativitas oleh Tuhan. Bedanya sama orang dunia adalah, bedanya di sini, kehidupan kita. Orang dunia juga bisa jadi insinyur yang top tanpa Tuhan, tapi kehidupannya akan beda. Tetapi saya percaya tongkat yang menjadi ular dari tangan Musa akan lebih hebat ularnya daripada ular yang terjadinya lewat magician, melewat orang-orang dukun-dukunnya Firaun. Karena tongkat yang Musa yang menjadi ular itu akhirnya memakan ular-ular daripada dukun-dukun Firaun. Saya percaya hasil kerja orang yang diurapi Tuhan pun harusnya lebih baik daripada orang dunia. Katakan amin. Ya, insinyur-insinyur yang paling top di negara ini seharusnya adalah milik anak-anak Tuhan. Harusnya anak-anak Tuhan. Dokter-dokter yang paling banyak kasus kesembuhannya yang paling tidak mungkin bukan by mujizat loh ya, tapi juga by medical miracle. Dengan keajaiban medis pun harusnya adalah anak-anak Tuhan yang paling top, yang menjaga integritas dokter-dokter yang lain. Harus anak-anak Tuhan. Pengusaha-pengusaha yang terkaya, bukan cuma kaya, tetapi betul-betul memiliki integritas, integritas yang tinggi, hati yang paling mencintai umat manusia harusnya anak-anak Tuhan. Yayasan-yayasan yang paling dipakai Tuhan untuk menolong orang-orang miskin harusnya yayasan dari gereja. Harusnya. Kita ini orang yang diurapi, saudara. Jangan kotak-kotakkan pengurapan. Jangan kecilkan Tuhanmu. The anointing, urapan Tuhan, itu gak cuma untuk kesembuhan, tapi juga untuk karir kita,
untuk keluarga kita, keluarga-keluarga yang paling bahagia, anak-anak mudanya yang paling cemerlang, yang paling taat sama orang tua, anak-anak mudanya yang paling yang paling menjanjikan harusnya dari keluarga-keluarga Kristen yang diurapi oleh Tuhan. Saudara, pengurapan itu nyata loh. Saya memberitahu satu rahasia yang masih belum banyak buktinya. Kalau kita gereja Mawar Sharon mau taat, jemaat yang besar kecil mau taat, Tuhan akan nyatakan kemuliaannya lewat gereja kita dan lewat kehidupan jemaatnya. Lihat nanti, nggak cuman hidupnya beda, yang penting hatinya, nggak cuman itu, karyanya pun akan beda. Benar, setiap bidang di sini yang kita tekuni karyanya akan beda karena kita orang-orang diurapi Tuhan. Amin. Pasti beda. Dan saudara-saudara, urapan itu Tuhan bukan cuma janjikan, Tuhan bersedia melimpahkan pada saudara. Cuman kita harus hati-hati dengan kebodohan. Karena kebodohanlah yang akhirnya akan mematikan pengurapan Allah di dalam diri kita. Apa yang sanggup menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Satu kata, kebodohan. Yang sanggup menggagalkan setiap kesempatan yang Allah beri untuk memuliakan namanya. Setiap kesempatan untuk menjadi besar di tangan Allah, apapun yang tanganmu dan tanganku pegang. Setiap kesempatan untuk diberkati oleh Tuhan, itu bisa gagal karena kebodohan. Suatu hari, saya berada di luar negeri, saya sedang minum aqua seperti ini. Saya buka. Ketika saya buka, nggak kena, nggak apa-apa. Ya, ketika saya buka seperti ini, saya lupa tutup. Setelah sekian lama, tiba-tiba di dalamnya ada lalat mati. Lalat itu mungkin haus mau minum minuman saya, tapi minuman saya diurapi, dia mati. Enggak. Mungkin itu lalat memang sudah waktunya mati, dia jatuh di minuman saya. Dan saudara-saudara, ketika jatuh di sana, saya nggak mau minum aqua itu lagi. Anda mau? Kalau mau tak kasih sama saya. Saya nggak mau minum. Lalat yang mati itu merusak urapan dan menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Saya tidak mau. Tuhan itu selalu memakai saya itu sebagai pengkhotbah, pengajar jemaat. Saya itu diberi Tuhan banyak pengalaman. Bukan untuk saya karena saya spesial, tapi karena saya harus mengalami dulu sebelum saya bagikan ke jemaat. Berapa kali Tuhan pakai hewan untuk mengajarkan sesuatu. Waktu saya lagi down dalam perjalanan ke sekolah Alkitab saya, waktu itu saya masih sekolah Alkitab 1 jam perjalanan PP 2 jam. Saya bosan dan saya lagi down betul. Saya tiba-tiba waktu nyetir diingatkan Tuhan ayat firman Tuhan. Mereka yang menaruh harapnya pada Tuhan seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Tiba-tiba di depan mobil saya ada Raja Wali yang terbang rendah. Itu betul, itu di Kanada. Itu saya lihat Raja Wali, wow. Saya menangis sambil setir, saya nangis, Tuhan, Engkau kirim Raja Wali untuk ajarkan kepada saya. Pernah sekali ketika saya pakai sandal masuk ke satu kamar mandi di sebuah hotel sederhana di kota kecil. Saya pakai sandal karena hotelnya kamar mandinya basah sekali. Dan ketika saya tidak sadar, saya lagi mencoba untuk sebentar lagi ada KKR di tempat di mana terjadi banyak kuasa kegelapan. Tuhan ngomong sama saya atau ayat firman Tuhan, dan kau akan menginjak kalajengking. Benar, waktu saya belum mandi saya lihat di bawah, ada kalajengking yang saya injak di bawah. Kebetulan yang tidak kebetulan saya menginjaknya. Waktu saya di luar negeri, saya mau mengajarkan ayat ini. Kali ini aja tidak ada lalat masuk minuman saya. Jangan sampai. Tapi waktu itu saya mau menyampaikan ayat ini, Tuhan kirim lalat untuk mati di minuman saya. Dan sepertinya Tuhan izinkan saya lupa untuk menutup-tutupnya. Terus Tuhan ngomong sama saya, masihkah kau mau meminumnya? Tak mau Tuhan. Beranikah kau persembahkan ini ke presidenmu? Enggak Tuhan. Apalagi aku, presiden di atas segala presiden, raja di atas segala raja. Jikalau aku lihat di dalam hidupmu ada lalat yang mati setelah aku mati di Kalvari, dapatkah aku memakaimu? Ya Tuhan. Masih maukah aku menerima persembahan hidupmu sebagai persembahan yang hidup berkenan, yang layak, yang menyenangkan Tuhan? Masihkah dapat kau menyenangkan aku? Tidak. Kalau engkau hanya tertarik dengan masuk ke surga, gampang lalatnya ku ambil dan ku terima engkau.
Tapi kalau engkau mau aku pakai menjadi minuman kesukaanku, aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau pernikahanku menjadi anggur yang tercurah bagimu. Bagaimana Allah bisa pakai pernikahan yang orangnya tekun selingkuh? Masih bisakah Tuhan pakai? Jangankan ke orang lain, jangankan gereja Tuhan, ke anaknya sendiri aja akan trauma dengan pernikahan. Lihat papa mamanya. Aku mau jadi saksi, memberitakan Injilmu. Lihat pekerjaan kita. Bisa nggak kita dalam pekerjaan, kalau kita sebagai staf selalu lupa menyerahkan tugas kita, menyelesaikan dari bos kita yang kita kasih, kita tidak pernah oh ya lupa. Bisakah kita membawa bos kita pada Tuhan? Kalau kita seorang pengusaha dan kita ambil uang orang lain dan kita hijack yang namanya staf orang lain, kita hijack dengan sengaja loh ya. Kita hijack dengan sengaja, bukan karena memang perputaran itu mesti ada di dalam dunia kungfu pekerjaan. Tapi kalau kita merancangkannya first degree murder, pembunuhan tingkat pertama, dirancangkan. Dapatkah Tuhan memakai bisnis kita? Aku mau jadi saksi, memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh. Aku mau jadi saksi, memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh. Tuh jadikan ini ringtone, tolong press 922 star. Saudara-saudara, dapatkah Tuhan ngomong sama saya, masihkah kamu berani mempersembahkan ini kepada presidenmu? Kalau tidak ajudannya marah, kalau tidak malaikat semuanya marah. Jangan heran beberapa orang perlindungan malaikat dicabut dari dia. Malaikatnya ngambek dan on strike, demonstrasi terhadap hidupmu. Tidak heran beberapa orang masuk dalam kecelakaan, bukan karena Tuhan yang izinkan. Saudara-saudara, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Sekarang saya mau bahas beberapa lalat-lalat itu dalam hidup kita, kebodohan-kebodohan. Ini bodologi ya. Kita akan belajar suatu teologi kebodohan. Kita akan belajar tentang apa itu kebodohan dan kita akan aplikasikan dalam hidup kita. Ayat keempat. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu. Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ayat 4 berguna buat karyawan. Luar biasa bergunanya buat orang-orang profesional. Baik profesional eksekutif atau profesional biasa. Profesional itu dari cleaning service pun profesional. Saudara, gereja kita ini saya bersyukur, WC-nya pun diperhatikan. Anda perhatikan nggak? Kita punya cleaning service profesional. Saya nggak cuma hari Minggu cuma tampak bagus depannya saja. Sehari-hari kami full timer, ratusan full timer bekerja di gedung ini, di gedung sebelah. Itu selalu menikmati fasilitas WC yang nyaman. Karena basah sedikit langsung lap. Ya kan? Kita profesional kantornya. Lalu juga tisu habis langsung ada. Sekali-kali kita kadang-kadang kita juga pas lagi pergantian tisu, kalau kita masuk ya nggak ada tisu lah. Tapi selalu ada. Dan saya menganggap itu juga profesional. Kalau Anda lihat mereka biasanya pakai baju biru kalau sehari-hari di kantor. Saudara-saudara, kadang-kadang mereka keluar masuk dan alatnya siap. Selalu. Saya tetap menganggap mereka adalah orang yang profesional sekali dalam pekerjaannya. Sampahnya aja nggak bergeser. Digeser kembali ke tempatnya. Wow. Ayat 4 ini berguna buat setiap kita. Saya tidak membedakan profesional biasa atau eksekutif. Etika kerja dari Tuhan tetap sama. Tuhan itu kalau ngajarkan sesuatu itu orang atau semut sama kalau soal menabung. Malah justru orang disuruh belajar dari semut. Betul? Oke, sekarang saya jelaskan. Jikalau employer, jikalau yang memperkerjakan Anda marah, dikatakan sini, janganlah tinggalkan tempatmu. Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Yang paling diurapi pun bisa berbuat salah. Tapi kesalahan itu baru fatal ketika kita bereaksi yang salah.
Karena itu kalau employer kita marah, bos kita marah di tempat kerja, atau yang hire, yang mempekerjakan kita marah, janganlah gigit tangan yang memberimu makan. Bukan berarti kita juga menjilatnya. Tetapi kalau kita ditegur karena kesalahan kita, di sini janji Tuhan, promosi dari Tuhan itu akan datang di kehidupan kita, tapi janganlah gagalkan karena kita kembali marah. Berapa banyak kita terlalu banyak pakai perasaan di dalam dunia profesional. Bosnya marah, kita langsung kirimkan surat pengunduran karena tersinggung, bukan karena perhitungan. Mending saya berapa bulan ke depan tidak punya kerjaan daripada ada beberapa orang berpendapat bahwa lebih baik dia jobless daripada makan hati di pekerjaannya sekarang. Kalau saya kebalik, kalau saya mau promosi dari Tuhan, saya akan sabar menanggung kalau memang itu apalagi salah saya. Apalagi kalau salah saya. Sekalipun bukan salah saya akan menanggungnya. Karena setiap orang, baik karyawan atau bos, ada hari-hari bete. Dan orang yang mereaksi kemarahan bos adalah orang yang akan ketika bosnya bete akan menjadi akhir karirnya dan kerugian di hidupnya. Karena dia lebih baik 4 bulan tidak punya pekerjaan. Pride-nya, kesombongan apa, egonya begitu gede, dia mending 4 bulan ke depan tidak menikmati berkat Tuhan. Dia mending 4 bulan ke depan pinjam uang sana sini daripada dia lebih baik utarakan sakit hatinya di pekerjaannya itu, lalu kehilangan pekerjaannya. Dan 4 bulan kemudian dia harus bayar konsekuensinya. Lalu ketika bulan kelima dia dapat pekerjaan, harus mulai dari bawah. Tidak ada garansi kalau bosnya lebih baik. Kenapa banyak orang tidak bisa diberkati Tuhan? Kenapa tidak stabil hidupnya? Karena dia pindah-pindah kerjaan bukan karena promosi Tuhan, tapi karena amarah. Dia pindah-pindah gereja juga karena amarah, konflik, tidak puas. Ini kebodohan di mata Tuhan. Ini bukan ada urusannya dengan Tuhan memberkati dan mempromosi orang itu. So, ayat berikutnya kalau kita baca nanti, kita nggak baca sekarang ya. Itu bicara tentang bagaimana kadang-kadang Salomo melihat ada budak yang duduk sebagai pengendara kuda, sebagai prince atau sebagai pangeran, tetapi ada pangeran yang berjalan sebagai budak. Kebingungan itu dijawab dengan satu kata, bahwa promosi itu dari Tuhan. Tuhan itu tahu isi hatimu. Tuhan itu ada, saudara, di hidup ini. Tak dibiarkan selamanya orang benar itu goyah. Tetapi kenapa ada orang yang tidak pernah stabil kehidupannya? Karena dia itu bekerja terlalu pakai perasaan. Dan perasaan yang diutamakan bukan perasaan orang lain. Perasaan yang diutamakan bukan perasaan Tuhan, tapi perasaannya. Egonya terlalu gede. Sehingga dia pindah-pindah kerja, pindah-pindah gereja hanya karena mempertahankan egonya. Sekalipun di pintu belakang dia membayarnya dengan mahal, 4 bulan kemudian dia harus pinjam saudaranya. Sometimes we don't know how to think. Firman Tuhan bisa membuat kita lebih pintar dari profesor kita, bisa membuat orang muda berpikir seperti orang tua berpikir seperti anak kecil. Firman Tuhan ini bisa membuat kita mengerti bukan memanipulasi orang, tetapi mengerti bagaimana membela panggilan kita. Saudara-saudara, kalau ada Anda dimarah, kalau semuanya bos BT, kalau kita bisa sabar, kita akan mencegah kesalahan besar. Maksudnya kalau kita bisa sabar, BT itu setiap badai pasti berlalu. Kalau nggak percaya, tanya Krisya. Bos yang BT suatu saat nanti, mungkin nantinya berapa bulan kemudian dia akan kasih Anda bonus. Karena dia merasa, saudara, nggak ada orang sejahat apapun juga, jarang lah. Paling tidak pasti nanti BT-nya berlalu. Nggak mungkin se-BT setiap hari. Tenang aja saudara, kalau dia BT setiap hari, pasti cepat lambat, nggak usah Anda yang pecat, hidup akan memecat dia stroke. Anda nggak usah membela diri. Amin, saudara. Kebanyakan karyawan gagal lanjut dalam panggilan Tuhan, pengurapan Tuhan atas kerjaannya, karena masuk ke musim BT-nya bos. Ketika bosnya BT, dia ikut BT. Nah, itu kesalahan. Karena itu saya dorong Anda, kalau Anda mau diurapi Tuhan dalam pekerjaan, kalau Anda dan saya mau dipromosikan Tuhan, ingat satu hal, work quietly. Bekerjalah dengan tenang. Work in quietness. Salah ya diterima.
Minta maaf kalau salah. Kalau tidak salah, jelaskan. Masih dipersalahkan, diam saja. Perbaiki saja. Amin, saudara? Amin. Mau tahu kenapa saya ngomong begini? Karena firman Tuhanlah pelita bagi kaki Anda dan saya. Terang bagi jalan kita. Siapa tahu tahun depan ada krisis. Siapa tahu tahun depan ada PHK. Mana pernah tahu? Kita tidak tahu sedikit pun di masa depan. Tujuan saya ngomong seperti ini adalah, kalau ada PHK, Jemaat Mawar Sharon tidak di PHK di mana-mana. Kalau ada penurunan gaji, pengencangan sabuk, Jemaat Mawar Sharon yang paling gajinya yang terakhir akan dikurangi. Saya ngomong seperti ini demi untuk Anda, bukan demi untuk saya. Amin, saudara-saudara. Oke, kebodohan yang berikutnya. Anda belajar sesuatu di sini? Amin. Ayat 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat, bukan Gatot Kaca. Ayat 10 bicara bahwa ada orang yang bondo atau bermodal tenaga, kawat tembaga untuk bisa sukses di hidup ini. Tapi Alkitab ajarkan yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Karena itu saudara, saya dorong Jemaat Mawar Sharon tua dan muda, termasuk yang paling tua sekalipun, untuk terus belajar dari Tuhan. Saudara, mintalah kalau datang ke Tuhan itu setiap hari itu minta Tuhan ajari. Belajarlah dari Roh Kudus dan dari firman Tuhan. Hidup ini sekolah yang tidak pernah wisuda. Ini yang dikatakan di dalam Alkitab. Sekalipun kita bisa lulus sekolah, kita harus belajar lewat kehidupan. Apa yang saya pelajari di sekolah Alkitab 17 tahun yang lalu saya lulus 92. Sekarang tahun berapa? 13 tahun lalu berarti saya lulus. Sekarang semua sudah kadaluarsa. Saya tidak bisa banggakan title saya Bachelor of Religious Education. Saya punya title itu Bachelor of Religious Education, straight khususnya Church Ministries. Belajar untuk jadi pastor, gembala jemaat, belajar untuk menjadi pengajar Christian Education. Saya punya gelar itu adalah menjadi edukator, pendidik Kristen. Beritahu ya, apa yang saya pelajari semua udah kadaluarsa. Gak usah jauh-jauh, 13 tahun kemudian, 3 tahun kemudian semua udah kadaluarsa. Saya harus belajar ulang. Belajar ulang. Tidak ada orang yang bisa berhenti. Kebodohan adalah ketika kita tidak lagi mengasah pengetahuan kita. Kenapa saya ngomong gini? Sebab saya berdoa pengurapan Jemaat Mawar Sharon dari Tuhan Yesus akan sampai kepada putih rambutnya. Saya menolak roh pikun dari jemaat ini dalam nama Yesus Kristus. Musa nggak pikun, saya menolak di dalam nama Yesus Kristus. Ketika kita sudah tidak diasah lagi, maka kita sudah tidak belajar lagi. Karena itu mari kita terus belajar. Saya dorong Anda untuk belajar. Biar firman saya ini mengubah kelakuan. Artinya beberapa orang yang tadinya pikir-pikir lanjut sekolah, nggak, saudara, kalau Anda belum bekerja masih bisa sekolah, apalagi kalau bisa ditanggung oleh keluarga. Sekolahlah, asal jangan buang-buang duit dan buang-buang waktu. Saya sekarang mau sekolah lagi. Saya sekeren-keren namanya Bachelor of Religious Education Christian Ministry. Saya cuma S1. Nggak sempat S2. Sudah diculik Mawar Sharon. Saya sekarang kalau sekolah 1 tahun, Anda tahu saya itu pelayanan di sebuah gereja yang luar biasa. 1 tahun aja kalau saya absen, saya akan kehilangan untuk bisa untuk bisa nututin lagi, itu nggak bisa. Cepat banget gereja kita ini. I cannot afford. Saya nggak bisa punya kesempatan sekolah. Kalau Anda mau sekolah, sekolah. Beberapa di sini yang sudah lebih tua mau sekolah, sekolah. It's okay. Yang menulah, belajar sesuatu. Yang pasti belajar itu punya kriterianya. Belajar dari Tuhan dan firman Tuhan setiap hari. Saya sampai hari ini sekolah Roh Kudus. Sampai hari ini. Setiap orang saya temui, saya belajar sesuatu. Baik orang itu baik, baik orang itu menyebalkan. Saya selalu belajar sesuatu. I learn. Saya punya kebiasaan menulis. Saya bukan penulis buku. Tulisan saya hanya bisa dipahami oleh kalangan sendiri, yaitu diri saya sendiri. Anda lihat agenda saya, tulisan berbagai macam, saya belajar terus saya belajar.
Learn. Khotbah juga sama. Anda yang pernah dengarkan khotbah saya 10 tahun lalu, lain dengan khotbah saya sekarang. Bukannya menurun, tapi bertambah. Yang dulu saya khotbahkan, tetap saya khotbahkan. Yang baru saya tetap khotbahkan. Saya bisa khotbah tentang hikmat sekarang. Dulu saya khotbah selalu cuma jiwa-jiwa. Selalu cuma jiwa-jiwa. Dan sekarang saya bisa khotbah tentang yang lain. I learn. Saya mendengarkan khotbah-khotbah orang. Belajar. Saudara, saya minta ini kenapa? Karena saya tahu tahun depan, siapa tahu adalah tahun opportunity untuk kita. Anda masih bisa belajar. Saya nggak bisa kembali ke sekolah. Dan nggak keburu. Puluhan ribu orang di mana-mana dimuridkan, digembalakan. Puluhan gereja di mana-mana, mungkin ratusan gereja. I cannot afford anymore. Koresponden pun saya nggak bisa sekarang. Anda kalau mau sekolah, kalau mau lanjutkan. Go, lanjutkan, belajar. Anda yang sudah merasa tua pun merasa tidak perlu apa-apa, jangan, nanti pikun, kita tolak roh pikun, jangan pikun. Pergi belajar sesuatu, belajar bahasa baru, belajar melayani kayak, Anda datang di gereja ini aja nggak pernah selesai belajar, bener. Jangan gengsi, sekalipun Anda sudah sukses, sudah makan garam, tapi garam yang Anda makan sejenis saja, yang beriodium, yang berlainnya, yang belum Anda makan sebelumnya. Jadi Anda jangan jangan gengsi untuk masuk ke spiritual journey. Jangan takut masuk ke training usher. Nanti kalau ada FKA suatu hari, tahun depan nggak ada FKA di Surabaya. Udah berapa tahun ya nggak ada FKA di Surabaya ya? Anda kangen nggak? Nggak, ya sudah. 20 tahun lagi aja. Belajar gimana mendoakan orang. Belajar rutin doa. Lihat kira-kira beban Anda di mana. Ikut. Pelayanan itu baik untuk tubuh Anda. Bukan cuma untuk tubuh Kristus. Ikut. Ya kan? Anda mungkin di sini dibutuhkan apa? Pendoa. Ikut ke menara, belajar berdoa. Saya nggak pernah bisa berdoa. Coba di area di mana kapakmu tumpul, asahlah di sana. Siapa tahu ada new opportunity. Siapa tahu ada kesempatan baru Allah beri dalam hidupmu. A new day has begun. Hari yang baru. Jangan pernah mengecilkan Tuhan. Jangan pernah mengecilkan pengurapan dalammu itu harus bertumbuh, berbuah 100 kali lipat kalau bisa. Amin. Nggak semuanya kita pelajari itu harus hasilnya dalam bentuk uang kembalinya. Kesempatan untuk melayani orang lain pun suatu pengembalian investasi yang luar biasa. Kalau Anda bisa belajar berdoa, biasanya doa cuma 5 menit, nanti di menara diajari oleh Ci Yeni dan kawan-kawan semuanya departemen doa, diajari Anda bisa mendoakan untuk setiap gerakan gereja ini, satelit-satelitnya di mana-mana, pelan-pelan, nanti Anda akan lihat gunanya di hidup Anda. Tidak cuma di hidup orang lain sudah jelas. Kembangkan. Saya mau belajar khotbah pakai bahasa Mandarin habis ini. Doakan saya. I have to. Lebih gampang saya belajar Mandarin waktu saya umur 6 tahun di Taipei dulu. 3 bulan saya lupa bahasa Indonesia. 3 bulan. Saya lupa apa yang masih pelajari sekarang. Masih umur 35. Lain, tapi saya nggak mau menyerah. I have to learn. You know why? Karena mungkin kalau saya sudah bisa bahasa Mandarin, mungkin China, Tuhan akan buka untuk saya. I gotta learn. Belajarlah dari orang yang takut akan Tuhan. Kalau mau belajar, jangan belajar dari tempat yang salah. Belajar dari orang yang takut akan Tuhan. Kembangkan segala skillmu, saudara. Kembangkan. Ya, tentu jangan ngawur. Diam-diam kalau kayak saya, seperti saya gini tiba-tiba belajar menjahit, ya buat apa? Belajar apa ya? Mikir-mikir. Belajar apa yang kita mau pelajari dulu. Pelajari dulu apa yang kita mau pelajari. Saya dorong, ayo, jangan lihatin saya seperti itu. Saya minta Anda ngomong dengan orang sebanyak mungkin. Ayo belajar sesuatu yang baru. Belajarlah sesuatu yang baru mulai sekarang. Katakan satu sama lain. Cepat. Come on. Mau tahu kenapa enggak? Karena Mount Sharon akan jadi mega church. Dengar saya baik-baik. Kalau Mount Sharon jadi mega church, kita harus jadi koko bagi banyak gereja di mana-mana. Jangan sampai jemaatnya on. Semua jemaatnya harus menyinarkan terang Kristus. Sehingga di Mount Sharon akan orang membaca ayat, orang akan mengerti ketika baca Alkitab, lihat Mount Sharon, ngerti penggenapannya gimana. Sampai masa tuamu, aku tetap menggendongmu. Sampai masa tuamu, kamu tetap berbuah lebat.
Semoga Mawar Syaron, lewat kehadiran Mawar Syaron, orang lihat penggenapannya dan lebih ngerti firman Allah lewat hidup kita. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Come on. Amin. Amin, saudara. Praise the Lord. Haleluya. Anda belajar sesuatu yang berharga? Amin. Sekarang lihat kebodohan yang berikutnya. Jadi kebodohan yang berikutnya, pertama tadi amarah ya. Kebodohan yang berikutnya adalah tumpul. Itu tadi itu ya. Jika besi menjadi tumpul. Jadi no tumpul ya. Ketiga, ayat 12, perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Coba katakan sekarang, ini bibir orang bodoh, ini kebodohan ketiga itu bibir orang bodoh, artinya mulut yang kasar. Ini kebodohan. Saudara harus tahu, apa yang menggagalkan rencana Allah itu sebagian besar dalam mulut. Gak usah jauh-jauh, bangsa Israel mati semua di padang gurun. Cuman 2 yang masuk, Yosua dan Kaleb. Karena apa? Mulut, bukan karena berzina, bukan karena korupsi, bukan karena membunuh loh ya. Mereka tidak masuk karena mulut. Mulut yang kasar membatalkan rencana Allah. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Mulut yang kasar itu seperti apa? Mulut yang kasar itu adalah kelihatan ketika kita marah. Ini berhubungan. Saudara, ini bisa, kalau tadi ayat 4 waktu kita baca itu lebih banyak kepada staff, ayat 12 itu lebih banyak kepada bos. Saudara kalau marah, please jaga kata-kata. Sekalipun sama bawahan Anda, bantu rumah tangga pun, jaga kata-kata. Sulit memang. Lebih gampang mengendalikan kapal nakoda sebagai nakoda daripada mengendalikan satu bagian tubuh yang kecil, nggak terkecil, yang kecil, tapi yang mengendalikan kita dan masa depan kita. Siapa yang mau melihat kebaikan Tuhan harus menjaga mulut, kata firman Tuhan. Mulut yang kasar itu seperti apa? Ada beberapa macam kebodohan mulut. Kita mulai masuk yang pertama. Mulut yang kasar adalah orang yang menghakimi kepribadian orang lain. Mulut yang kasar adalah orang yang menyerang kepribadian orang. Itu kasar. Kalau kita nggak pernah salah ngomong, tidak ada di antara kita. Alkitab berkata, barang siapa tidak pernah salah kata-katanya, dia orang sempurna. Berarti dengan kata lain, gampang, nggak ada. Tapi kasar adalah suatu jalan yang kita bisa hindari. Kalau nggak percaya, kecuali kita minta bawaan kasar, kita nggak dikasih bawaan kasar kan? Bawaan halus selalu kan? Kalau kita datang di bawaan yang biasa, bawaan yang umum, nggak mungkin tiba-tiba keluarnya kasar. Demikian pula kasar mulut tidak bisa kalau kita tidak minta. Otak kita ini bisa memerintahkan, hati kita ini bisa mengontrol. Kalau ada Roh Kudus di dalamnya, apa yang mulut kita keluar kata-katanya. Tidak selalu semuanya kita ketahui, tapi kasar tidak akan keluar. Kalau Anda dan saya marah dengan seseorang yang ada di bawah kita, please jangan pakai kata ini sampai bisa keluarkan aja saya sungkan. Ya jemaat yang ngomong bukan saya ya. Jangan serang ke karakter. Ingat Bapamu di sorga, di atas ada Tuanmu yang memandang ke bawah. Ingat bahwa setiap orang paling berdosa pun diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Ingat bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah yang di crown, dimahkotai oleh harga diri. Ingatlah bahwa dunia menamakan hak asasi manusia, kita dari awal hak asasi manusia mereka sudah kacau balau. Orang gay pun bisa berkata hak asasiku kalau aku menikah dengan sesama jenis. Tetapi semua akan kembali ke firman Allah menjadi sederhana dan sangat jelas. Hak asasi manusia dimulai dengan manusia diciptakan dalam gambar dan rupanya Tuhan Yesus. Gambar dan rupa Allah ditebus di dalam Yesus Kristus. Mau lihat harusnya gimana? Lihat Yesus. Jadi orang yang paling jahat pun jangan pernah diolok-olokkan. Kenapa ada orang-orang gak mau ke gereja? Karena mereka melihat bukan gerejanya sebagus apapun, di ISO apapun. Kalau mereka lihat kelakuan kita di kerjaan, waduh mulutnya kasar sekali, apalagi dia sendiri yang kena. Mana mungkin mau datang ke gereja Anda, mana mungkin. Sebab mereka langsung mengasosiasikan, itu majelis kan, itu yang maju kan waktu perjamuan kudus, yang melayani meja perjamuan kudus. Kelakuannya di gereja lain dengan kelakuannya di kantornya.
Saudara tahu sedikit kebodohan lebih berdampak daripada 1000 perkataan tentang Tuhan. Kenapa saya ngomong ini? Alkitab katakan kita harus menyiapkan, ini mandat Tuhan pada Yohanes, menyiapkan umat Tuhan yang layak. Saya sebagai salah satu Yohanes Pembaptis, bukan sebagai Yohanes Pembaptis, tapi melanjutkan mandat itu sebagai hamba Tuhan, mempersiapkan di Mawar Syairon umat yang layak. Layak apa? Layak dipandang, layak diteladani, tapi juga layak diberkati. Katakan amin. Saudara-saudara, saya sedang mempersiapkan gereja yang mulia bersama dengan Roh Kudus sekarang. Mempersiapkan gereja yang mulia, yang memuliakan Tuhan, yang meninggikan Tuhan. Dimulai dengan perkataan kita, jangan kasar. Kalau Anda mau menegur seseorang, tegur performanya, tegur kesalahannya. Ngomong yang keras gak apa-apa, jangan kasar. Jangan serang ke dianya. Otakmu kamu taruh di mana? Emangnya bisa perbaiki kesalahannya dia? Dia tambah bingung, iya ya otakku di mana? Dan surga mendengarnya baik, habis itu otaknya aku pindah. Anda masih harus bayar kan 4 bulan kemudian gajinya dia. Anda sekarang sudah pindahkan otaknya. Lihat perkataanmu, hati-hati. Apa yang kau katakan, jika kau tidak bimbang akan terjadi. Kadang-kadang amarah lebih kuat dari iman. Iman kita harus iman, yakin gak? Kalau marah orang seyakin-yakinnya, otak taruh mana? Tahu, langsung yakin. Jangan pernah bilang bahwa orang beriman kayak kita, orang yang diurapi oleh Tuhan sama kita, amarah bisa disalah ngerti sebagai iman loh. Sebab the force, kekuatannya itu sama kuatnya. Gak percaya? Anda pelajari, Musa marah. Dia lakukan sesuatu yang Tuhan tidak perintahkan, pukul batu. Keluar gak airnya? Keluar gak airnya? Keluar. Sorga bukan salah ngerti. Sorga menyerahkan konsekuensi ke tangan kita. Jikalau kita dengan penuh ngotot, kita ucapkan suatu kata-kata amarah, kasar ke kepribadian orang itu, yang menuai kutuk perusahaan kita sendiri. Berapa banyak di antara kita marah sama menantu kita kutuki. Tahu rasa kualat lu. Puji Tuhan mertua saya tidak pernah begitu. Tapi anaknya sudah habis. Berapa banyak sama anaknya kutuki. Biar tahu rasa besok dibalas sama anaknya. Biar mandul, biar bangkrut apa. Terjadi kan? Orang Kristen loh. Apalagi orang Kristen terjadi tuh. Kenapa kalau orang tidak Kristen nggak bisa lakukan itu? Dia harus pergi di Guam, dia akan pergi ke tempat di tertentu minta dikutukan. Saya pernah sekali ke Hong Kong, lihat di pinggir jalan satu orang encim-encim tua-tua dengan satu orang pakai dasi, kelihatan stres, dasinya miring-miring gitu, seorang pekerja, ya kan masih muda, lalu ada fotonya bosnya atau siapa nggak tahu di sana, lalu dia itu dibayar itu encim itu, lalu dipukuli pakai klompen begitu. Lalu dikutuk-kutuk, wah, Lea, mau pakai bahasa Kongo ya. Cisin itu gila maksudnya. Wah, dipukul. Kenapa mereka harus membayar? Karena mereka tidak punya kuasa, karena tidak ada urapan. Kita punya urapan. Hati-hati, ngomong terjadi. Sekalipun tidak benar. Kenapa ada beberapa orang hidupnya susah hari ini? Dikutuk orang tuanya. Jangan pernah lakukan itu. Jangan kasar, itu kebodohan, itu lalat. Sejak hari itu yang pasti Roh Kudus meninggalkan mulut Anda dan mulut keturunan Anda. Itu ada di Yesaya 59. Aku tak akan meninggalkan, Rohku tak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan keturunan mereka. Itu langsung dicabut ayat itu. Meninggalkan mana bisa Tuhan mau minum dari air ada lalatnya. Be careful. Kalau Anda sudah salah dalam hari ini, cepat bertobat. Di kebaktian ini ampuni. Tuhan Maha Pengampun. Ini kabar baiknya, ini good news ini. Ini kabar baiknya. Tuhan mengampuni. Tuhan masih bisa reverse, dia punya kuasa untuk bisa memutar balik. Karena begitu besar kasih Allah. Dunia yang sudah terputar balik, compang-camping, sudah terputar balik luar biasa pun bisa dibalikan lewat satu kali perbuatan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan perbuatan itu sampai hari ini masih berbicara. Tidak pernah kadaluarsa salib Yesus Kristus. Kata-kata amin. Kalau Anda sudah melakukan salah satu dari kebodohan, kita semua pernah melakukan. Cepat-cepat kata Alkitab katakan, kita harus datang kembali, cabut kata-kata itu. Saya tidak lama lalu baru sedikit
bersih tegang dengan kakak saya. Pendeta loh bisa bersih tegang dengan kakaknya. Ketika saya bersih tegang, saya tidak menyerang. Saya tahu diri, tahu hati-hati. Tapi sehati-hati saya pun namanya emosi. Saya tetap keluar kata-kata yang gak enak. Kemarin, saya waktu istirahat. Kemarin saya sempat sedikit refleksi kaki. Istirahat sedikit hari Sabtu sebelum saya khotbah. Hari Jumat baru dari Bukit Doa, jadi saya letih sekali. Ketika refleksi itu Roh Kudus ngomong sama saya. Jadi saya gak bisa rasakan pijatannya enak enggak. Kamu harus tarik kata-katamu. Kamu hamba Tuhan. Saya tidak ngomong apa, jangan aneh-aneh ya. Jangan pikirnya saya ngomong apa. Enggak, saya tidak ngomong kotor, tidak ngomong apa. Tapi saya keluar kata-kata yang mungkin semacam, lu tuh tidak tahu apa-apa. Kamu tuh tidak tahu apa-apa. Semacam itu. Saya takut nanti kalau kata-kata saya menyandung dia, sudah menyandung dia. Dan dia kakak saya. Roh Kudus kejar saya dan kata, kamu tuh hamba Tuhan. Kamu harusnya membawa orang ke pengetahuan. Itulah mulut imam. Kamu tidak boleh bilang pada orang lain, kamu tidak tahu apa-apa. Saya ambil BBM saya, BlackBerry saya BBM sama dia. Gak gampang. Kakak dan adik, laki semua 3. Itu gak biasa ngomong I love you. Gak ada, kok adik gitu. I love you kok. Dari itu kalau ada saya mau belajar deh. Dari keluarga Anda. Saya ngomong beberapa kata, Saya sudah sempat ngomong setelah kejadian itu, malamnya saya ketemuan, saya ngomong sama dia, sorry. Iya, tapi sorry nggak cukup tuh. Untuk mencabut kadang-kadang perlu 2 kata. Nggak biasanya pun saya tulisin I love you BlackBerry. Habis itu mau saya matikan BlackBerry, saya mau jual. Saya bilang I love you. Terus dia tulis Koko ya juga sayang kalian semua. Wow. Sesudah itu, wow, surga refleksi. Saya menikmatinya, hati saya plong. Kadang-kadang kita juga salah. Lihat, saya ngajarkannya saya salah. Saudara tahu nggak? Saya tidak pernah khotbah dari teori. Satu hal saya janji dengan Anda. Semua yang saya khotbahkan asli. Saya tidak akan membohongin Anda dengan stuntman. Kalau saya lompat, itu saya lompat dulu. Maka saya bisa mengajarkan kepada Anda. Saya beritahu kepada Anda, saya charge Anda sekarang. Kalau Anda perlu tarik kata-kata Anda. Anak, kakak, orang tua, teman, cabut. Jangan jadi pendengar firman Tuhan, lakukan. Khotbah yang saya sampaikan ini dengan tuntutan untuk dilakukan, bukan untuk didengarkan. Amin, saudara-saudara. Lakukan, cabut itu. Tapi habis itu hati ini bahagia dan tenang. So saya bukan lagi kategori orang bodoh. Orang bodoh yang bertobat sekarang jadi orang pintar. Kalian pintar ya. Amin, saudara. Amin. Jangan kasar. Oke, berikutnya ayat 14. Ini lain lagi nih. Coba lihat ayat 14. Orang yang bodoh banyak bicaranya. Ini bukan pengkhotbah ya, bukan kuantitas maksudnya. Orang yang bodoh banyak bicaranya bukan bicara tentang kuantitas, tapi bicara tentang kualitas. Apa salahnya kuantitas kalau semuanya berkualitas? Bukankah kita butuh yang demikian? Lebih banyak yang berkualitas. Sedikit kuantitas yang tidak berkualitas itu saja sudah merupakan banyak bicara. Apalagi yang cerewet dan isinya kosong. Jadi ayat ini bicara tentang gosip. Anda mau diberkati Tuhan? Jangan gosip. Saya yakin garansi orang yang gosip pasti tidak diberkati Tuhan. Sekalipun dia bisa punya barang, dia tak akan bisa menikmatinya. Karena hubungannya pasti rusak dengan banyak orang. Jangan pernah gosip. Saya buktikan gini aja ya. Oke, sekarang kita buat reality show. Ya, ini reality ini. Saya akan ucapkan bisikan satu orang di sini. Saya minta diteruskan ke orang ujungnya. Nanti saya akan tanya, saya ngomong apa. Oke? Bisa ya? Reality show. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk reality show ini. Oke deh. Sama enggak berani. Sama Pak Yusuf enggak berani juga. Saya sama ini aja. Ya. Saya akan ngomong, Anda enggak tahu, nanti saya akan beritahu apa yang saya ngomong dicocokkan dengan orang ujungnya, oke?
Ngomong sama yang di belakangnya. Tante nggak apa-apa ya, ikut dalam reality show. Nanti pulangnya dapat Avanza. Ayo di ujung terus. Saya mau lihat nanti cocok enggak. Saya ceritain gosip itu apa artinya. Apa bedanya gosip dengan fitnah? Banyak bicara itu maksudnya apa? Saudara lihat ya, banyak bicara itu bukan cuma banyak bicara kata-katanya. Terlalu banyak orang ikut bicara. Satu hal itu juga banyak bicara. Terlalu banyak bicara, orang yang ikut bicara itu banyak bicara. Padahal saya cuma ngomongnya satu, nanti saya mau lihat. Kalau cocok, luar biasa. Pulang semua bawa Avanza. Pak Yusuf siap untuk membelikannya. Oke, dah. Sik deh. Itu? Oke. Lihat ini, sementara kalau kita gosip, waktu berjalan begitu lama. Siapa tahu di tengah-tengah Tuhan datang, mereka masih gosip. Ini kapan selesainya? Saya mau tunggu sampai ujung nih. Apalagi kalau ujungnya saya... Kalau ujungnya troublemaker ya payah. Tidak meyakinkan ya kan? Oke, ini sekarang suami istri nih mau bisikan. Coba, bener nggak? Oke, sudah? Oke, Pak Rudi maju ke depan sini. Ayo Pak. Ya. Please bersaksi di depan mereka, betul nggak tadi yang saya ngomong sama kamu ini? Yang ngomong sama, ya? Tadi saya ngomong begini, khotbahnya hari ini relevan dan lucu lagi. Betul? Tadi saya ngomong gitu? Hah? Betul ya? Oke, betul. Silakan duduk. Jadinya apa? Jauh, Pak. Oh, jauh ya? Apa? Tidak apa-apa. Ngomong aja terus terang. Saya mengampuni Anda. Pembicaraan ini tidak relevan. Ngomong gitu. Terus lanjut. Nah, cuma pendek gitu toh. Itu toh. Yes. Asyir antarkan saudara kita keluar. Tolong ya. Parkirnya double. Saya ngomongnya khotbah hari ini relevan dan lucu lagi. Tadi ngomongnya pembicaranya nggak relevan. Untung saya itu tidak hidup menurut perkataan orang. Betapa downnya saya kalau sebenarnya. Untung perkataan Tuhan lebih berarti. Apa itu gosip? Gosip itu faktanya benar, penerimaannya salah. Yang ikut bicara terlalu banyak, yang nggak ada hubungannya. Ujungnya salah. Ujungnya selalu salah. Itu gosip. Anda mau diberkati Tuhan? Jangan terlibat. Tak beritahu ya. Apalagi kalau kata-kata kita itu berkenaan dengan orang tua. Apalagi kalau kita itu berhubungan dengan hamba Tuhan. Kita perlu membuat satu budaya untuk menghormati hamba Tuhan. Di Korea, hamba Tuhan itu dihormati. Saya tidak pro dengan yang namanya mendewakan, mengkultuskan hamba Tuhan, enggak. Tapi selayaknya seperti orang tua juga harus dihormati. Pendeta juga, sekalipun Anda tidak suka, saya tidak ngomong ini untuk kita loh ya, jangan salah paham loh ya, bukan untuk Mawar Sharon. Saya tahu kalau di Mawar Sharon no problem, Anda menghargai sekali, termasuk di luar sana. Kalau Anda tidak suka, leave him alone, jangan dikomentari. Kata-kata kita juga harus hati-hati. Jangan juga gosipkan tentang suaminya ke temannya, ke istrinya, apalagi ngomong kasar tentang suaminya. Suamiku ya, padahal suaminya di sana belum mati, nggak pernah mau doa. Ya, bagaimana dia mau ke gereja? Dia selalu rasa dipermalukan. Gosip itu faktanya benar, tapi orang yang mengucapkannya berdosa di depan Tuhan. Karena urusanmu apa dengan itu? Kau bisa mengubahnya emangnya? Fitnah, faktanya salah. Sebenar apapun kau mengatakannya, tetap salah. Jadi jangan pernah terlibat dengan banyak bicara, itu kebodohan.
Please, hidup ini pakai aja untuk yang terutama. Amin. Anda diberkati Tuhan? Yes, haleluya. Ayat 16. Kebodohan berikutnya adalah, wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Ayat 16 berbicara tentang kebodohan bagi orang yang bekerja adalah too much break, terlalu banyak break. Di ayat yang ketiga dikatakan juga, kalau ia berjalan di lorong orang bodoh itu tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Ayat 3 berkata seperti, ayat 3 dulu saya mau jelaskan hubungannya dengan ayat 16. Ayat 3 itu hubungannya gini, orang bodoh itu bisa kelihatan dari cara jalannya. Oke, saya tidak ajarkan kita semua catwalk. Cara jalannya, di jam-jam di mana produktif, mereka santai jalannya. Nyantai. Di jam produktif, keluar makan siang itu 1-2 jam. Kalau orang bekerja, oke? Ayat 16 bicara singgung makannya. Pagi-pagi sudah makan. Tidak berdoa, tidak bingung kerja. Saya dari waktu ke waktu kadang-kadang pagi harus bawa makanan saya ke gereja. Saya tidak bisa breakfast di rumah. Kadang-kadang. Ya. Saya tidak mau buang waktu. Orang bodoh itu cara jalannya itu kelihatan. Dia buang-buang waktu. Pelan, santai. Itu kalau jalan di Tokyo bisa kecelakaan lalu lintas. Loh, saya itu pernah di Hong Kong jalan di daerah mana itu ya? Kalau nggak salah di daerah Causeway Bay. Saya di Causeway Bay Thongloan. Sepatu saya pakai sepatu yang ada talinya lepas, saya gini. Itu dari begini itu bisa kena orang itu sampai saya bisa penghadapnya ke saya hampir mengalami kecelakaan lalu lintas sejak hari itu. Kalau mau pergi ke Hong Kong, Tokyo dan sebagainya, New York, harusnya kita beli asuransi pedestrian. Jangan, saudara, don't waste your time. Nah, jangan too much break. Jangan too much break. Semua full timer gak full timer. Makan siang cepet, balik. Makan malam yang jangan cepet-cepet. Sama keluarga itu yang lama. Kalau makan malam kita maunya cepat, bukan? Langsung ke TV, langsung ke koran. Kebodohan itu tidak selalu bodoh beneran, tapi ketidaktepatan itu pun kebodohan. Disitulah kenapa rumah tangga tidak dibangun, karena salah timing. Amin, saudara. Anda pahami ini? Kita mau buat satu kebudayaan kerajaan Tuhan di gereja Malaysia, orang-orang yang rajin, bukan orang-orang yang malas. Ayat 18, oleh karena kemalasan runtuhlah atap, oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Kebodohan berikutnya adalah kemalasan. Yang satu too much break, miriplah, satu lagi malas. Yang terakhir ayat 20, lalu kita selesai. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya, karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Kata menyampaikan ucapanmu, ayat 20 berbicara kebodohan yang terakhir dalam bodologi yang kita ajar pelajari hari ini, supaya kita jangan bodoh, supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua, bukan sebagian, rencana-Mu digenapi. Kebodohan yang terakhir, supaya jangan sampai rencana Tuhan gagal dalam kehidupan kita, adalah mulut yang bocor rahasia orang. Mulut yang bocor. Dalam pikiranmu pun jangan kau mengutuki raja, dalam kamar tidur pun jangan. Itu pakai salah sampai. Kalau Anda mau rahasia, tetap menjadi rahasia. Lebih baik tidak pernah dibicarakan, di pikiran saja. Cukup. Sekali bicarakan, pasti sampai. Pasti sampai. Nggak sampai ke orangnya secara langsung, pasti sampai dengan cara yang tadi. Pengorbanannya tidak relevan. Pasti nyampe. Apalagi sampai dengan cara yang salah. Ini membiasakan satu kebudayaan kerajaan sorga di dalam gereja Mawar Siaran. Kalau ada sesuatu dengan saudaramu, bertemulah 4 mata, tegur langsung dengan kasih. Siapkan hatimu, doa dulu. Jangan pakai jalan putar. Bukan berarti segalanya dikonfrontasi. Timbang-timbang dulu pikiranmu, pikiran kita, apakah hal ini perlu diselesaikan dengan dia atau tidak. Ya kan?
Jangan setiap pikiran selalu diselesaikan. Selesaikan dengan Roh Kudus cukup. Nah kalau setiap kali kita ketemu sama orang dan berkata, aku kok tertarik sama kamu ya, tapi aku sudah selesaikan kok. Nanti orang itu kan dia sudah selesaikan, orang itu tidak selesai. Kalau Anda tahu bahwa itu penyelesaian dengan Roh Kudus cukup, Anda belum melakukan sesuatu terhadap pikiran itu, ya nggak apa-apa. Berarti Anda selesaikan dengan Roh Kudus. Nggak perlu terus beritahukan. Lama-lama suaminya marah. Tetapi jikalau hal itu perlu diselesaikan, apalagi itu berhubungan dengan kerja dan etis, apalagi berhubungan dengan kehidupan keluarga yang sudah saling merugikan seperti tadi, tidak bisa cuma di dalam hati. Saya sama koko saya harus ngomong, maka selesaikan. Datang 4 mata, kecuali dia berkacamata ya 6 mata berarti. Ya, Anda selesaikan. Nggak selesai, bawa minta pertolongan orang lain yang tepat. Mata berikutnya, sepasang mata berikutnya harus orang yang tepat, yang berhubungan, bukan cari bolo. Begitu tepatnya sampai ujungnya pun bukan ke pengadilan manusia. Jangan orang Kristen pergi ke pengadilan terhadap satu sama lain. Malu-maluin. Mereka ngomong tentang dosa aja nggak ngerti kok. Mereka cuma tahu hukum dan pasal. Sebisa mungkin selesaikan di rumah Tuhan. Disitulah hamba Tuhan gembala muncul. Di ujungnya adalah bawalah kasusmu ke gereja. Di situ diperdamaikan. Saudara-saudara, jikalau ada, jadi caranya begitu. Selesaikannya dengan baik, dan jangan pernah bocorkan rahasia orang. Bedanya pengusaha dan pendeta cuma di satu ini. Pengusaha punya beban kerja, pendeta punya beban kerja plus beban mental. Hidupnya dilihat. Pengusaha mau bobrok pun asal dia bayarin orang bisa. Gereja kalau bobrok, bayarin pengkhotbah pun orang akan sangat-sangat tersandung. Kelihatan kehidupan hamba Tuhannya. Kalau pengusaha cuma memperhatikan rahasia perusahaan, pendeta memegang rahasia, pemegang rahasia perusahaan itu. Rahasia orang. Saya mau ajarkan beberapa poin. Saya rasa Roh Kudus dibawa ke sana. Love pastors, cintai betul-betul. Saya nggak menyampaikan di kebaktian yang lain, sebab saya merasa di sini Tuhan sedang berbicara khusus tentang ini. Love them, lift them up, honor them highly. It's not easy, nggak gampang. Kalau ada yang jatuh, doakan, jangan hakimi. So di sini banyak pengusaha, dan pengusaha itu banyak dia celahnya adalah hubungannya dengan pendeta. Sebaliknya saya mau jelaskan kepada Anda pendeta atau pengusaha siapapun Anda. Kalau orang percayakan rahasianya kepada Anda, jangan bocorkan. Satu hal yang saya lihat kurang di Indonesia ini adalah confidentiality. Kemampuan untuk memegang rahasia orang itu sedikit. Ketika saya datang ke sini ya, sebagai orang muda, saya waktu itu belum bertemu tentunya dengan Pak Yusuf dan semuanya. Saya itu kalau ada sesuatu konseling itu saya takut. Karena saya tidak merasa yakin dan aman kalau orang akan pegang rahasia saya. Makanya di Mawar Sharon ini dijadikan nilai kita yang tertinggi, salah satunya integritas. Terus terang, ketika saya datang ke Indonesia, saya punya perasaan itu dan saya berdoa pada Tuhan, kalau aku jadi ketambahan satu lagi pendeta di Indonesia, saya tidak mau nambahi sesuatu yang sudah asiknya rame-rame. Jadikan kami beda. Jadikan kami orang-orang yang bisa pegang rahasia, tidak membocorkannya. Dan itu ternyata ujungnya tahu enggak apa? Kepercayaan orang yang meningkat dalam hidup kita. Itu keuntungannya siapa? Keuntungan Anda sendiri. Keuntungan kita sendiri. Ketika orang semakin percaya sama kita, keuntungan itu semakin besar. Tanpa kita sadari sebagai pendeta contohnya. Kalau pendeta, audience. Kita muncul di mana audiensnya banyak. Dan orang tidak meragukan kata-kata kita. 1-2 yang meragukan itu pun tidak tentu motivasinya meragukan. Mungkin iri hati. Pengusaha apa? Anda akan dapat deal-deal dari banyak orang. Orang akan percayakan. Di dunia ini krisisnya bukan krisis moneter. Dari dulu krisisnya cuma satu. Krisis orang dipercayai, yang dapat dipercayai. Gak ada. Nggak krisis moneter. Krisis moneter pun dimulai dengan krisis kepercayaan. Madoff ini segalanya, itu krisis kepercayaan. Orang cabut dari saham dan sebagainya, itu semua krisis kepercayaan. Dunia ini kurang orang yang dipercaya. Mau tahu, kalau Mawar Sharon puluhan ribu jemaatnya yang kalau Mawar Sharon ini dibandingkan di populasi dunia itu cuma setetes air di samudra.
Sedangkan seluruh dunia ini krisis kepercayaan. Semua orang-orang kita bisa jadi orang kepercayaan di mana-mana. Ada yang jadi Daniel, kepercayaannya Nebukadnezar nanti. Ada yang jadi Yusuf, kepercayaan Firaun nanti. Bahkan bisa membapai Firaun katanya. Ada yang nanti jadi orang-orang kepercayaan. Saudara, saya sedang mencetak saat ini dengan Roh Kudus, mencetak murid, bukan jemaat. Sehingga 30.000 orang ini punya nilai jual semua. Bukan berarti Anda dijual, diiketin 10-10, buy 10 get 1 free. Nilai jual, yaitu bahwa ini orang-orang yang mulia di Mawar Sharon, semuanya berguna orang-orangnya. Amin. Itu visi buat gereja. Dari gereja ini visinya apa? Bukan memperbesar gedung. Kalaupun kita memperbesar gedung, itu tujuannya adalah supaya lebih banyak orang lagi yang kita bisa didik. Tujuannya adalah memuridkan Anda supaya Anda semua punya nilai jual. Dan terpenting ini, supaya Anda semuanya memuliakan Tuhan dimanapun Anda berada, jadi garam dan terang. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya selesai. Semoga Anda diberkati oleh Tuhan. Dan masih ada 2 ronde lagi ke depan. Saya akan selesaikan 2 pasal terakhir. Tapi di kebaktian ini saya selesai. Saya akan ketemu dengan Anda lagi nanti pada waktu hari Natal tanggal 25. Setelah ini saya akan kembali bepergian ke Taiwan dan sebagainya. Dan saya berdoa firman ini dimateraikan dalam diri Anda. Dan berubahlah kelakuan kita oleh firman Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari kita persembahkan hidup kita padanya. Yang terutama di dalam hidup ini,